Dengerin dulu, jangan langsung skip. Ini penting banget buat Bapak dan Ibu pensiunan ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu pensiunan ASN di seluruh Indonesia? Semoga hari ini Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang, penuh berkah, hati yang tenang, pikiran yang jernih, rezeki yang cukup, dan kebahagiaan yang terus mengalir di tengah keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali lagi bersama kami di channel ini, channel yang selalu berusaha hadir untuk nyampein info yang penting, bermanfaat, menenangkan, dan gampang dipahami. Khususnya buat Bapak Ibu pensiunan ASN, pensiunan PNS, para purna bakti, dan keluarga besar aparatur sipil negara di seluruh Nusantara. Kita paham banget, setelah puluhan tahun Bapak Ibu ngabdi buat negara, tentu ada harapan besar biar masa pensiun dijalani lebih tenang, lebih aman, lebih layak, dan arahnya jelas. Makanya kita selalu nyoba bawain pembahasan yang enggak cuma enak didengar, tapi juga bisa bantu Bapak Ibu nangkep berbagai kabar yang beredar, terutama yang soal gaji pensiun, hak-hak pensiunan, kebijakan pemerintah, dan isu-isu lain yang sering bikin orang penasaran. Kali ini kita mau ngobrolin satu tema yang dulu sempat heboh dan sampai sekarang masih sering ditanyain banyak orang. Isu soal rapelan dan kenaikan gaji pensiunan ASN yang ramai dibicarakan di pertengahan tahun 2025. Walaupun sekarang kita sudah ada di tahun 2026, tepatnya tanggal 10 Maret 2026, bahasan ini tetap penting dan layak dibahas ulang. Kenapa? Karena isu ini sempat bikin banyak harapan, banyak tanda tanya, dan juga bikin bingung banyak pensiunan. Waktu itu informasi menyebar cepat di medsos, di grup-grup percakapan, di kanal video, sampai di beberapa artikel online. Sebagian informasinya kedengeran meyakinkan, bahkan seolah-olah sudah pasti benar. Ada yang nulis pakai bahasa formal, ada yang nyelipin istilah hukum, ada yang sebut angka-angka, ada pula yang nyusun kalimat biar gampang dipercaya. Akibatnya, banyak pensiunan mulai nanya, benarkah akan ada rapelan? Benarkah ada kenaikan gaji baru? Kapan cairnya? Dan apakah semua pensiunan bakal nerima? Nah, ini sebabnya isu ini perlu dibedah lagi dengan tenang, runtut, dan jernih. Bapak, Ibu yang kami hormati, kita semua paham bahwa urusan pensiun nggak cuma soal angka di kertas. Pensiun bukan sekadar nominal yang ditransfer setiap bulan. Di dalamnya ada rasa aman, penghargaan atas masa pengabdian, pengakuan atas kerja keras bertahun-tahun, dan harapan bisa menjalani masa tua dengan lebih damai. Jadi, tiap kali muncul kabar soal kenaikan gaji, tambahan penghasilan, penyesuaian pembayaran atau rapelan, tentu langsung menarik perhatian. Itu wajar. Bukan karena orang gampang berharap, tapi karena kebutuhan hidup nyata, harga kebutuhan pokok berubah, biaya kesehatan jalan terus, kebutuhan rumah tangga tetap ada, bahkan kadang masih harus bantu anak dan cucu. Bagi banyak pensiunan, penghasilan pensiun adalah penopang utama agar kehidupan tetap stabil. Makanya ketika muncul kabar akan ada kenaikan atau rapelan, perhatian publik langsung tertuju ke situ. Banyak yang berharap, banyak yang mau kepastian, dan nggak sedikit yang mulai bikin perkiraan sendiri berdasarkan info yang belum tentu akurat. Isu ini emang sempat meledak pada pertengahan 2025. Waktu itu beredar narasi yang bilang pensiunan ASN bakal dapat rapelan gaji pokok, bahkan ada yang bilang bakal ada kenaikan gaji baru di pertengahan tahun. Informasi itu menyebar luar biasa. Ada yang share lewat pesan singkat, ada yang bacain di video, ada yang ngutip artikel online, dan ada juga yang teruskan lewat grup WhatsApp dengan bahasa meyakinkan. Banyak yang ngerasa kabar itu resmi. Bahkan ada narasi yang seolah-olah nunjukin dasar aturan sehingga orang yang nggak sempat cek lebih jauh jadi gampang percaya. Akhirnya banyak yang mengira pemerintah udah tetapkan kebijakan baru. Ada yang nanya berapa besar rapelnya, kapan cair, apakah pensiunan pusat dan daerah dapat rata. Dan ada juga yang yakin tambahan itu tinggal nunggu waktu pencairan. Kalau kita lihat dengan kepala dingin, ada pelajaran penting yang harus dipegang. Informasi yang ramai belum tentu benar. Di zaman digital sekarang, sesuatu bisa viral bukan karena pasti benar, melainkan karena orang tertarik buat share. Kadang judul dibuat heboh, kadang narasi dikemas resmi, kadang ada istilah hukum, potongan kebijakan atau nomor aturan disebut sehingga orang awam anggap itu sah. Padahal kalau ditelusuri lebih jauh, belum tentu informasi itu asalnya dari pengumuman pemerintah atau lembaga berwenang.
Inilah yang terjadi ketika isu rapelan dan kenaikan gaji pensiunan ASN di pertengahan 2025 makin meluas. Banyak pihak menunggu klarifikasi resmi yang bisa jadi pegangan soal hak keuangan, pelaksanaan pembayaran, dan jutaan penerima pensiun. Tidak cukup hanya dengar dari satu video, satu postingan, atau satu pesan yang beredar. Yang dibutuhkan adalah dasar jelas, sumber yang bisa diverifikasi, dan penjelasan sah. Sebelum kita masuk ke klarifikasi, ada baiknya kita lihat latar belakang kebijakan yang memang pernah terjadi dan resmi, yaitu kenaikan gaji pensiunan ASN pada tahun 2024. Kenapa ini penting? Karena banyak orang mencampur adukan kebijakan resmi 2024 dengan rumor 2025. Pemerintah memang pada 2024 menetapkan kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12%. Ini bukan kabar simpang siur, ini kebijakan dengan dasar hukum jelas, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Aturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019. Jadi kalau kita ngomong soal kenaikan gaji pensiunan yang benar-benar nyata, resmi, dan punya rujukan hukum kuat, salah satu pijakan utamanya adalah kenaikan 12% pada 2024 itu. Kebijakan kenaikan gaji pensiunan 2024 nggak muncul begitu saja. Pemerintah pertimbangin banyak hal, pentingnya menjaga daya beli, ningkatin kesejahteraan, dan ngasih penghargaan buat pensiunan yang udah nyelesain masa pengabdian. Kita semua tahu pensiunan ASN dulunya udah nyumbang waktu, tenaga, pikiran, dan dedikasi buat melayani masyarakat. Ada yang puluhan tahun jadi guru mendidik generasi, ada yang kerja di kantor pemerintahan urus layanan publik, administrasi, pembangunan, perencanaan, keuangan, kesehatan, dan banyak lagi. Ada yang tugasnya di pusat, ada yang ngabdi di daerah, ada yang kerja di lapangan, dan ada pula yang ngabisin masa muda buat pastiin roda pemerintahan jalan. Jadi wajar bila saat mereka pensiun negara tetap perhatiin dengan penyesuaian penghasilan supaya hidupnya layak dan bermartabat. Kenaikan 12% itu kemudian terasa oleh banyak pensiunan, menjadi kabar baik yang ngasih ruang bernapas di tengah kebutuhan yang meningkat. Meski ada yang bilang masih belum cukup, tetap saja itu dampak nyata dan penyesuaian resmi yang penting. Tapi karena masyarakat udah ngerasain kebijakan resmi 2024, pas muncul lagi isu soal rapelan dan kenaikan baru di 2025, banyak orang jadi gampang percaya gitu. Sebagian mikir mungkin pemerintah lagi ngadain penyesuaian lagi, sebagian lain mikir mungkin ada kekurangan pembayaran dari kebijakan sebelumnya yang bakal dibayar belakangan, bahkan ada yang nganggep rapelan itu semacam kelanjutan dari kenaikan yang udah berlaku. Padahal dalam urusan kayak gini, setiap perubahan harus punya dasar hukum baru yang jelas, nggak bisa cuma berdasar dugaan, harapan, atau pola dari tahun sebelumnya. Nah, disinilah pentingnya membedakan antara kebijakan resmi dan rumor. Kebijakan resmi biasanya punya ciri khas, ada pengumuman yang bisa diverifikasi, ada aturan yang dikeluarkan secara sah, ada penjelasan dari pemerintah atau instansi pelaksana, dan ada dasar pelaksanaan yang jelas sehingga masyarakat paham apa yang berubah, mulai kapan, dan siapa yang terdampak. Sebaliknya, rumor sering berputar di ruang publik tanpa kepastian sumber. Kadang bahasanya kedengaran resmi, tapi kalau ditanya, dasar hukumnya nggak jelas. Kadang yang terjadi adalah pengutipan info lama yang dikemas ulang seolah-olah keputusan baru. Karena itu masyarakat harus lebih cermat, nggak semua kabar yang menarik layak dipercaya, dan nggak semua informasi yang sering diulang bakal jadi benar cuma karena banyak yang bahas. Dalam konteks isu rapelan dan kenaikan gaji pensiunan ASN pertengahan 2025, salah satu lembaga yang paling banyak dijadikan rujukan adalah PT Taspen. Wajar banget karena PT Taspen adalah lembaga yang selama ini ngurus dana pensiun ASN dan paling dekat dengan kebutuhan info para pensiunan. Setiap kali ada pertanyaan soal pembayaran pensiun, gaji pokok pensiun, tabungan hari tua, atau hal lain yang berkaitan hak pensiun, orang langsung cari penjelasan dari PT Taspen. Jadi waktu isu rapelan dan kenaikan gaji di pertengahan 2025 makin rame, banyak netizen mulai nanya langsung melalui akun media sosial resmi PT Taspen. Pertanyaannya macam-macam, intinya hampir sama. Benar nggak ada rapelan? Benar nggak ada kenaikan lagi di pertengahan tahun? Kapan cair? Pertanyaan-pertanyaan itu nunjukin dua hal, rasa ingin tahu dan rasa cemas. Ingin tahu karena informasi udah tersebar, cemas karena takut ketinggalan info penting soal hak keuangan. Dalam situasi seperti itu, masyarakat tentu nunggu jawaban singkat, jelas, dan tegas dari pihak berwenang. Dan inilah bagian paling penting. Lewat akun media sosial resminya, PT Taspen ngasih klarifikasi yang intinya,
Pada waktu itu tidak ada regulasi ataupun info resmi dari pemerintah terkait rapelan atau kenaikan gaji pensiun di pertengahan tahun 2025. Pernyataan ini penting banget. Kenapa? Karena ketika lembaga yang ngurus pensiun bilang belum ada regulasi dan belum ada info resmi dari pemerintah, itu artinya kabar-kabar yang udah viral sebelumnya nggak punya dasar yang cukup ya buat dijadiin pegangan. Dengan kata lain, info yang viral di publik nggak bisa dianggap sebagai kebijakan hanya karena banyak yang share. Dari klarifikasi PT Taspen itu kita bisa ambil pelajaran. Urusan hak keuangan, apalagi yang bersumber dari kebijakan negara, harus berpijak pada aturan resmi. Nggak cukup cuma tergiur video viral, judul artikel yang meyakinkan, atau screenshot yang enggak jelas sumbernya. Ya, kepastian hukum adalah hal utama. Tanpa itu nggak mungkin ada pelaksanaan yang sah. Ya, kalau belum ada regulasi baru, belum ada keputusan resmi, belum ada pengumuman pemerintah yang bisa diverifikasi, masyarakat sebaiknya nggak membangun keyakinan bahwa kebijakan itu sudah pasti ada. Harapan boleh ada, tapi harapan nggak boleh dianggap sebagai kepastian. Lihatlah sekarang, dari sudut pandang 10 Maret 2026, kita punya jarak waktu yang cukup buat menilai apa yang sebenarnya terjadi. Memang pernah muncul gelombang informasi yang bikin banyak orang berharap besar pada pertengahan 2025, penyebarannya luas dan pembahasannya berulang-ulang. Namun saat kita kembali ke rujukan resmi, yang kuat tetap kenaikan 12% pada 2024 lewat peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Sementara kabar tentang rapelan dan kenaikan gaji baru di pertengahan 2025 ternyata tidak didukung regulasi resmi sebagaimana ditegaskan oleh PT Taspen. Ini berarti sampai titik waktu yang kita bicarain ini masyarakat harus hati-hati saat membaca ulang, mendengar atau nerima lagi narasi lama yang kadang muncul dengan kemasan seolah-olah baru. Kita harus paham di era medsos, isu yang pernah viral bisa muncul lagi beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun kemudian. Ada yang share ulang tanpa cek tanggal, ada yang kutip tanpa konteks waktu, dan ada yang angkat lagi karena tahu topik gaji pensiun selalu menarik perhatian. Akibatnya info lama bisa tampak seperti kabar baru. Orang yang enggak ngecek sumber asli atau tanggal publikasi bisa salah sangka. Makanya kita harus selalu lihat konteks waktu. Info yang dulu ramai belum tentu relevan sekarang, dan isu yang dibesar-besarkan dulu belum tentu pernah menjadi kebijakan resmi. Langkah paling aman, periksa sumber asli, lihat tanggalnya, dan pastiin ada dasar hukum yang mendukung isi info tersebut. Di kehidupan sehari-hari, banyak pensiunan dapat info bukan dari situs resmi pemerintah, tapi dari orang terdekat, teman sesama pensiunan, grup keluarga, grup komunitas, atau video yang beredar di ponsel. Itu wajar. Nggak semua orang terbiasa baca peraturan pemerintah atau cek dokumen hukum. Karena itu, kebiasaan saling mengingatkan jadi penting. Kalau ada kabar yang kedengeran kebangetan bagus buat langsung dipercaya, mending tahan dulu. Tanya sumbernya. Cek apakah ada regulasi yang disebutkan, kalau ada nomor aturan cek apakah aturan itu memang relate. Kalau perlu, tunggu penjelasan dari lembaga resmi, seperti PT Taspen atau instansi pemerintah yang berwenang. Sikap kayak gini bukan berarti pesimis tapi cermat dan sehat. Satu hal lagi yang perlu dicatat, rumor soal rapelan dan kenaikan gaji pensiunan ASN gampang banget nyentuh sisi emosional masyarakat. Kenapa? Karena manusiawi banget kalau setiap orang pengen hidup lebih sejahtera. Kabar tambahan penghasilan bukan sekadar info. Itu menyangkut rasa aman, rasa dihargai, dan harapan bisa jalani masa tua lebih tenang. Itulah kenapa isu ini cepat menyebar. Tapi karena isu ini sensitif, kita harus ekstra hati-hati. Harapan boleh ada, tapi jangan sampai harapan bikin kita nutup mata dari verifikasi. Jangan langsung percaya cuma karena kabarnya menyenangkan. Cek dulu dasarnya. Kalau terlalu cepat yakin, yang muncul nanti bukan cuma kebingungan, tapi juga kekecewaan. Kekecewaan itu nyata, ada yang mungkin udah bayangin bakal nerima tambahan uang, lalu mulai nyusun rencana belanja. Ada yang mikir rapelan dipakai buat biaya berobat, perbaikan rumah, bantu anak atau cucu, atau nutup hutang. Bayangin kalau harapan itu udah tumbuh, tapi ternyata kebijakan resmi nggak ada, kecewa itu bakal berat. Makanya menjauhi info yang belum jelas, bukan cuma soal ketelitian, tapi juga soal jaga ketenangan hati dan kesehatan pikiran. Info yang benar bantu kita susun rencana hidup secara realistis. Info yang salah bisa bikin kita bangun ekspektasi di atas hal rapuh. Sekarang kita bahas istilah rapelan biar nggak salah paham. Kata rapelan sering banget kita dengar, tapi pemahamannya beda-beda.
Secara umum, rapelan adalah pembayaran susulan atas selisih hak yang seharusnya udah berlaku tapi belum dibayar waktu itu. Jadi ketika orang dengar kata rapelan, banyak yang langsung anggap ada hak tertunda yang bakal dibayar. Padahal rapelan cuma mungkin terjadi kalau ada dasar kebijakan yang jelas. Kalau nggak ada kebijakan baru, rapelan itu dari mana? Kalau nggak ada penyesuaian resmi yang ditetapkan, apa yang mau dibayar sebagai susulan? Pertanyaan-pertanyaan ini logis dan penting buat jadi pegangan. Jadi setiap kali dengar kabar rapelan, tanya dulu, rapelan dari kebijakan apa? Dasar hukumnya apa? Mulai berlaku kapan? Siapa yang ngumumin? Seringkali orang kepo sama bagian yang enaknya aja dari rumor. Kenaikan, rapel, tambah duit, tapi nggak ngecek dasarnya. Sampai di sini, inti pembicaraan yang mau kita sampaikan ke Bapak Ibu adalah jangan gampang percaya sama kabar yang belum jelas sumbernya, selalu cek ke lembaga resmi, dan pelajari konteks waktunya. Kalau ada yang sebut angka, peraturan, atau tenggat, coba cek dokumen resminya. Ingat, kebijakan resmi selalu punya pengumuman yang bisa diverifikasi, rumor enggak. Dan sampai tulisan ini dibuat, per 10 Maret 2026, yang benar dan kuat adalah kenaikan 12% pada 2024 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Sementara kabar rapelan, kenaikan baru pertengahan 2025 tidak didukung regulasi resmi berdasarkan klarifikasi dari PT Taspen. Akhir kata Bapak Ibu yang kami muliakan, tetaplah tenang dan waspada. Harapan boleh ada, tapi pastikan harapan itu dibangun di atas informasi yang sahih. Kalau ragu, manfaatkan kanal resmi, situs pemerintah, akun media sosial resmi lembaga yang berwenang, atau tanya langsung ke kantor tempat Bapak Ibu dulu bekerja, atau ke layanan resmi lembaga pensiun. Jangan lupa saling ingatkan antar teman dan keluarga, tolong jangan teruskan info tanpa cek sumber dulu. Semoga pembahasan ini membantu memberi pencerahan dan menenangkan hati. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Halo Bapak, Ibu, para pejuang sejati yang sudah mengabdi puluhan tahun. Dengerin dulu ya, ini penting. Kabar tentang THR dan rapel pensiunan 2026 lagi panas banget dan bisa jadi berkah besar buat lebaran nanti. Jadi jangan skip video ini, tetap denger sampai habis. Oke, kita mulai. Sahabat pensiunan, salam hangat dari channel Info Pensiunan ASN. Di sini kita kumpulin semua info soal komponen dan nominal yang bakal Bapak Ibu terima terkait THR dan rapel gaji agar waktu pencairannya lancar, jelas, dan berkah. Bayangin suasana musik latar yang haru tapi membangkitkan semangat, kita ngobrol dari hati ke hati. Pertama-tama, kepastian 2026 akan dicairkan oleh pemerintah dan gimana jadwal serta besaran THR-nya. Wajar banget kalau Bapak Ibu galau, kebutuhan lebaran kan banyak, sandang, pangan, nasi tumpeng, amplop buat sanak saudara, pokoknya semua butuh biaya. Nah yang penting dicatat, ini bukan cuma buat ASN yang masih aktif, pensiunan juga berhak menerima THR sesuai ketentuan pemerintah. Jadi jangan pernah berpikir THR hanya untuk yang aktif kerja, ini hak Bapak Ibu sebagai bagian dari keluarga besar aparatur negara yang sudah mengabdi. Sekarang saya mau nanya nih ke Bapak Ibu yang nonton, sudah cek saldo rekening tiap hari belum? Atau ada yang udah dapat kabar dari teman sesama pensiunan? Tulis aja di kolom komentar boleh, saya sudah siap menyambut THR atau saya masih sabar nunggu info resmi. Kami pengen banget baca semangat Bapak Ibu semua. Tapi tenang, kita lanjut dulu ke inti pembahasan supaya enggak bingung. Di lapangan memang banyak kebingungan. Menjelang Idul Fitri kebutuhan naik, sehingga pertanyaan yang paling sering muncul adalah kapan dana itu beneran masuk rekening? Kepastian jadwal pencairan itu yang ditunggu-tunggu. Sayangnya, informasi yang belum resmi kerap memicu simpang siur dan kadang hoaks yang bikin resah. Kami paham banget perasaan Bapak Ibu, cemas itu wajar. Apalagi kalau ada tetangga atau saudara yang bilang, THR udah cair loh, padahal belum. Dari pernyataan berita nasional yang beredar, pensiunan mempertanyakan kapan dana itu masuk. Makanya kita kumpul di sini untuk meluruskan, kasih kejelasan, dan memastikan Bapak Ibu nggak salah paham terkait jadwal maupun komponen THR yang akan dicairkan pemerintah lewat PT Taspen ke rekening pensiunan. Masih ada juga pertanyaan, apakah THR tahun ini akan dipotong pajak atau enggak? Nanti kita bahas detailnya, ceritakan juga pengalaman atau pertanyaan Bapak Ibu di komentar biar kita diskusi bareng-bareng.
Oke, kenapa sampai belum cair? Ini poin penting. Banyak pensiunan nunggu apakah pencairan akan langsung, bertahap, atau masih nunggu proses administrasi. Sampai akhir Februari 2026, pencairan THR masih menunggu regulasi resmi pemerintah sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Nah, kuncinya memang di regulasi resmi, biasanya berupa peraturan pemerintah, PP, atau peraturan Menteri Keuangan, PMK, yang mengatur teknis pemberian THR. Pemerintah itu harus berpegang pada aturan. Enggak bisa asal transfer. Semua mesti ada dasar hukumnya. Besaran anggaran, siapa yang berhak, sampai tanggal pencairan diatur rinci. Regulasi itu ibarat surat sakti yang jadi dasar PT Taspen untuk mulai transfer dana ke rekening kita. Kalau regulasi belum terbit, Taspen belum bisa bergerak karena belum dapat perintah resmi. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu gusar kenapa belum cair. Yang perlu kita lakukan adalah bersabar dan terus memantau info resmi, misalnya lewat channel ini yang akan selalu update ketika regulasi terbit. Kalau disuruh milih, menurut Bapak Ibu lebih baik pemerintah tetap berpegang pada aturan agar tidak ada kesalahan, atau mending cairkan dulu lalu aturan menyusul. Tulis pendapat Bapak Ibu di kolom komentar ya. Sekarang ke bagian yang paling krusial, soal jadwal pencairan. Kita nggak mau nebak sembarangan, tapi bisa memperkirakan berdasar pola tahun-tahun sebelumnya dan dasar hukum yang tersedia. Mengacu pada pasal 14 ayat 1 terkait peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, serta pernyataan yang pernah disampaikan Menteri Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Perbendaharaan, target pencairan ditujukan pada awal hingga pertengahan Maret. Pola tahun lalu juga menunjukkan THR biasanya mulai masuk rekening pada pekan kedua atau ketiga Ramadan. Jadi, dengan asumsi regulasi segera terbit, kita bisa antisipasi dana THR mulai mengalir antara tanggal 10 Maret hingga 15 Maret 2026. Itu estimasi terbaik yang bisa kami berikan berdasarkan data dan pola yang ada. Gimana menurut Bapak Ibu, apakah tanggal 10-15 Maret 2026 ini sesuai harapan? Cukup cepat atau masih terasa lambat? Silakan komen. Sekarang perlu diklarifikasi soal isu yang sempat beredar. Beberapa pihak sempat memprediksi pencairan tanggal 25 Februari 2026. Kenapa angka itu muncul? Kalau dihitung 15 hari kerja sebelum Lebaran, yang menurut beberapa hitungan jatuh 21 Maret, maka tanggal 25 Februari muncul. Tapi kita perlu pahami bareng, tanggal 25 Februari itu sudah lewat, dan salah satu sebab utama adalah regulasi belum terbit. Alurnya jelas, regulasi terbit dulu, lalu pemerintah dan Taspen olah data, baru kemudian transfer dilakukan. Karena regulasi molor dari akhir Februari, otomatis jadwal pencairan bergeser ke bulan Maret. Jadi pergeseran itulah yang membuat perkiraan pencairan bergeser ke antara tanggal 12 hingga 15 Maret 2026. Intinya, fokuskan pandangan ke pertengahan Maret sebagai waktu yang paling mungkin untuk THR dan rapel masuk rekening. Tetap ingat, ini estimasi, jangan sampai kecewa kalau ada beda sedikit. Nah, kini bagian yang paling ditunggu. Berapa besarannya? Komponen THR 2026 dibedah di sini. Kabar gembira, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun untuk pembayaran THR bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan tahun 2026. Ini bukti negara hadir dan memperhatikan kesejahteraan abdi negara, termasuk yang purna tugas. Lebih bikin hati lega lagi, pajak THR akan ditanggung negara. Artinya, pemerintah memastikan THR 2026 dibayarkan penuh 100% tanpa potongan iuran wajib. PPh pasal 21 ditanggung sepenuhnya oleh negara lewat APBN. Jadi penerima akan menerima haknya utuh, full 100%. Subhanallah, kebijakan yang patut disyukuri. Biasanya kita mengalami pemotongan iuran wajib dan pajak, tapi untuk THR ini, pemerintah bilang tidak ada potongan, ya nikmati sepenuhnya. Komponen THR pensiunan umumnya terdiri dari pensiun pokok, komponen utama sesuai golongan terakhir saat pensiun, tunjangan keluarga untuk istri, suami, dan anak yang jadi tanggungan, tunjangan pangan atau yang dulu dikenal tunjangan beras, tunjangan penghasilan, dan komponen tambahan lain yang melekat sesuai ketentuan. Keempat komponen inilah yang akan diakumulasikan menjadi satu kesatuan THR. Besaran pensiun pokok berbeda-beda sesuai golongan, lalu ditambah tunjangan melekat sesuai aturan. Jadi tiap pensiunan akan dapat angka yang disesuaikan dengan status dan golongannya. Selain THR, ada kabar bahagia lagi, rapel gaji juga direncanakan cair bersamaan.
Rapel ini muncul karena ada kenaikan pensiun pokok yang ditetapkan lewat peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Kalau ada kenaikan, biasanya ada selisih pembayaran dari bulan Januari sampai bulan pencairan. Selisih inilah yang disebut rapel. Jadi di bulan Maret 2026 nanti, bukan hanya THR full 100% yang Bapak Ibu terima, tetapi juga rapel kenaikan gaji untuk Januari, Februari, dan Maret. Bayangin, THR 1 bulan penuh ditambah rapel 3 bulan. Berkah yang berlipat di bulan suci. Dengan tambahan dana ini, Bapak Ibu bisa lebih leluasa memenuhi kebutuhan lebaran, memberi THR untuk cucu, sedekah lebih banyak, atau menyisihkan untuk tabungan hari tua. Mari kita simulasi sedikit biar lebih jelas. Misalnya, seorang pensiunan golongan tertentu menerima pensiun pokok dan tunjangan sekitar 5.000 per bulan. Maka THR yang diterima sekitar 5.000 full. Kalau rapel untuk 3 bulan, misal kenaikan per bulan 500.000, total rapel jadi 1.500.000. Jadi total dana yang masuk di Maret, THR plus rapel kira-kira 6.500.000. Ini cuma contoh simulasi ya, jumlah pasti tentu berbeda-beda sesuai golongan dan kenaikan aktual. Sekarang saya penasaran Bapak Ibu rencanain THR dan rapel ini dipakai buat apa? Beli baju lebaran baru, kasih ke cucu, atau buat sedekah di masjid. Ceritain rencana Bapak Ibu di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Di penghujung pembahasan ini ada pesan khusus untuk para pejuang pensiunan. Menjadi pensiunan itu fase kehidupan yang penuh makna. Waktunya memetik hasil dari perjuangan. THR dan rapel bukan sekadar uang, tapi simbol penghargaan negara atas pengabdian panjang, Bapak Ibu. Gunakan rezeki ini sebaik-baiknya. Utamakan kebutuhan pokok dan ibadah, jalin silaturahmi dengan sanak saudara, berbagi kebahagiaan ke tetangga, dan jangan lupa sedekah, apalagi di bulan Ramadan. Pahalanya dilipat gandakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.